Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lisma Sabilillah, dengan NPM 246100077 dari program studi S1 Manajemen kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya mengenai tugas manajemen keuangan terkait kriteria penilaian investasi. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah manajemen keuangan 1. Soalnya yaitu tahun 2008 PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri. Sejumlah nilai NPM di sini saya menggunakan 77, sehingga nilai modal sendiri sebesar 77 miliar. Modal kerja sebesar 1 miliar dengan umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan sebesar 15%, perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun yaitu 950 juta, 1 miliar 100 juta, 100 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Pertanyaannya, berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Langkah pertama, kita mencari penyusutan, yaitu dengan rumus investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis, yaitu 77 miliar dikurang 1 miliar dibagi 5 tahun, menghasilkan 15 miliar 200 juta. Selanjutnya, pada tabel cash flow menggunakan satuan ribuan. Pada tabel tahun, kita isi menggunakan tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Kemudian pada kolom earning after tax atau laba bersih kita isi dengan Rp950.000 atau sama dengan 950 juta rupiah. Karena pada tabel ini kita menggunakan satuan ribuan, maka ditulisnya sebagai Rp950.000. Selanjutnya pun begitu, kita isi 1.100.000, kemudian 1.250.000, 1.400.000, dan 1.650.000. Kemudian pada kolom penyusutan kita isi dengan 15.200.000. Kemudian pada kolom prosal itu berasal dari earning after tax ditambah penyusutan, sehingga pada 2008 menghasilkan 16.150.000, 2009 menghasilkan 16.300.000, 2010 menghasilkan 16.450.000, 2011 menghasilkan 16.600.000, dan 2012 menghasilkan 16.850.000. Tahap selanjutnya kita mencari kolom DF. Di sini DF menggunakan tingkat bunga 15% atau 0,15. Sehingga menggunakan rumus 1 dibagi 1 ditambah T pangkat N menghasilkan pada 2008 yaitu 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 yaitu 1 dibagi 1,15 menghasilkan 0,869. Kemudian pada tahun 2009 yaitu 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 yaitu 1 dibagi 1,3225 menghasilkan 0,756. Selanjutnya pada 2010 1 dibagi 1,520875 menghasilkan 0,657. Kemudian tahun 2011 1 dibagi 1,749625 menghasilkan 0,571. Dan tahun 2012 yaitu 1 dibagi 2,011357.188 menghasilkan 0,497. Selanjutnya pada kolom terakhir present value kas bersih berasal dari persen dikali DF 15% menghasilkan pada tahun 2008 menghasilkan Rp14.034.350. Pada tahun 2009 menghasilkan
Rp12.322.800. Pada tahun 2010 menghasilkan Rp10.807.650. Pada tahun 2011 menghasilkan Rp9.478.600 dan pada tahun 2012 menghasilkan Rp8.374.450 sehingga didapatkan jumlah akhir present value kas bersih yaitu Rp55.017.850 atau senilai dengan Rp55.017.850.000. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode atau kriteria penilaian investasi. Yang pertama yaitu payback period, yaitu metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha, di mana bisnis dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomis. Sebelumnya kita telah mencari kas bersih pada soal yang telah ditentukan. Sekarang kita akan mencari payback period. Jika tiap tahun proses sama, maka investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. Di sini, proses atau kas bersih ditemukan berbeda tiap tahunnya. Maka dengan rumus, investasi yang berasal dari modal sendiri ditambah modal kerja dikurang per tahun prosesnya, yaitu investasi sebesar 78 miliar dikurang proses tahun pertama yaitu 16.150.000.000 menghasilkan 61.850.000.000. Kemudian dikurang proses tahun kedua 16.300.000.000 menghasilkan 40.550.000.000. Kemudian dikurang proses tahun ketiga yaitu 16.450.000.000 menghasilkan 29.100.000.000. Kemudian proses tahun keempat yaitu 16.600.000.000 sehingga menghasilkan 12.500.000.000. Di sini hasil terakhir sudah menghasilkan yang terkecil sehingga payback period dengan rumus investasi dibagi proses terakhir atau proses tahun kelima dikali 12 bulan menghasilkan 8,9 bulan yang dibulatkan menjadi 9 bulan sehingga payback period dihasilkan 4 tahun 9 bulan. Jadi perhitungan diperoleh payback period yaitu kurang dari umur investasi yaitu 4 tahun 9 bulan kurang dari 5 tahun, maka proyek layak untuk dijalankan. Selanjutnya metode ARR atau Average Rate of Return, yaitu rata-rata pengembalian bunga. Sebelumnya kita telah mencari IAT dalam satuan ribuan yang menghasilkan Rp6.350.000. Pada ER ini kita akan mencari rata-rata IAT-nya terlebih dahulu, yaitu total IAT dibagi umur ekonomis, sehingga menghasilkan Rp6.350.000 dibagi 5, menghasilkan Rp1.270.000. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata investasi dengan rumus investasi dibagi 5, yaitu 78 juta dibagi 5 menghasilkan Rp15.600.000. Kemudian pada ARR ini kita menggunakan rumus rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%, sehingga menghasilkan Rp1.270.000 dibagi Rp15.600.000 dikali 100%, menghasilkan 8,14%, sehingga menghasilkan ARR 8,14% kurang dari 15%, maka proyek ini tidak layak diterima. Selanjutnya yaitu metode Net Present Value atau NPV, yaitu perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Dengan rumus NPV, total present value kas bersih dikurang present value investasi. Jika NPV positif, maka proyek diterima.
Di sini menghasilkan Rp55.017.850.000 dikurang Rp78 miliar menghasilkan negatif Rp22.980.150.000. Jadi, karena hasil NPV negatif, maka proyek ditolak. Selanjutnya yaitu metode Profitability Index, yaitu rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengurangan investasi selama umur investasi. Dengan rumus PI yaitu Total Present Value kas bersih dibagi Present Value investasi. Jika PI lebih dari 1, maka proyek diterima. Jika PI kurang dari 1, maka proyek ditolak. Di sini kita mendapatkan Profitability Index yaitu Rp55.017.850.000 dibagi 78 miliar menghasilkan 0,7 kali. Jadi, karena hasil PI 0,7 kurang dari 1, maka proyek ditolak. Selanjutnya, metode yang keenam yaitu Internal Rate of Return atau IRR, yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Pada metode kali ini, kita mencari kutub nilai NPV positif dan kutub nilai NPV negatifnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mencari kutub nilai NPV positif, yaitu kita menggunakan DF 1%, sehingga NPV dengan rumus Total Present Value kas bersih dikurang Present Value investasi, yaitu hasil dari DF 1% tadi, Rp79.919.603 dikurang Rp78 juta menghasilkan Rp1.919.603. Jadi, kutub nilai NPV positif menghasilkan Rp1.919.603. Selanjutnya, kita mencari kutub nilai NPV negatif. Sebelumnya, kita menggunakan DF 15% menghasilkan present value kas bersih Rp55.017.850, yaitu kita gunakan untuk mencari NPV negatif yang menghasilkan Rp55.017.850.000 dikurang Rp78 juta, yaitu menghasilkan negatif Rp22.982.150. Sehingga pada IRR ini kita menggunakan rumus I1 atau DF yang kita gunakan ditambah total present value positif dikurang investasi dibagi total present value positif dibagi total present value negatif dikali I2 dikurang I1. Sehingga menghasilkan 1% ditambah Rp79.919.603 dikurang Rp78 juta dibagi Rp79.919.603 dikurang Rp55.017.850 dikali 15% dikurang 1% menghasilkan 1% ditambah 1,08%, sehingga hasil akhirnya yaitu 2,08%. Jadi, karena hasil IRR diperoleh 2,08% kurang dari 15%, maka proyek ditolak. Itulah penjelasan dari saya mengenai jawaban kriteria penilaian investasi pada tugas manajemen keuangan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.